Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 22150610773. Kali ini saya akan mempresentasikan materi teori bahasa dan automata untuk memenuhi syarat UTS, teori bahasa dan automata. Baik, kita lanjut ke pertama itu pembahasan tentang teori bahasa dan automata. Bahasa adalah kumpulan kalimat, semua kalimat dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar. Jadi bahasa dibagi dua, yaitu yang pertama ada bahasa natural, yaitu bahasa kita sendiri yang kita pakai, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Ke bahasa daerah juga. Yang kedua itu ada bahasa formal. Bahasa formal ini adalah bahasa yang lebih kaku dari bahasa natural, dengan aturan yang lebih ketat seperti bahasa pemrograman komputer, yang mana bahasa pemrograman komputer itu contohnya ada C++, ada Python, ada JavaScript, dan lain-lain. Selanjutnya, teori bahasa ini membicarakan bahasa formal, yaitu untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan memproses naskah atau teks prosesor. Kemudian bahasa ini adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk satu alfabet atau rangkaian simbol yang memiliki makna. Kemudian kita lanjut ke pembahasan automatanya. Automata ini sendiri adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize dan menerima, accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Di mana bahasa harus dikenali adalah yang harus dikenali adalah input. Mesin otomata dapat membuat keputusan apakah input tersebut diterima atau ditolak. Kalau disinggung tadi, bahasa harus dikenali adalah input. Ya, bahasa yang harus dikenali adalah input dalam konteks automata ini. Seperti di sini ada input D, ada input E, ada input N, ada G, ada A, ada N, ada Y, ada T, ada I, ada S, ada T. Cara membacanya seperti ini. Jadi di sini ini adalah final state Q7 dan Q11, yang mana mesin automata dapat membuat keputusan apakah input tersebut diterima atau ditolak. Jadi jika mesin automata itu menerima, dia inputan itu harus berakhir di state akhir atau final state-nya di sini. Jika dia berakhir di sini, maka tidak diterima. Maka misalnya eh, contoh inputannya adalah karakter D, E, N, Y, yang mana D dari Q0 dia menerima input D, maka dia bergeser ke Q1. Dari Q1 dia menerima input E, dia bergeser ke Q2. Dari Q2 dia menerima input N, dia bergeser ke Q3. Dari Q3 dia menerima input Y, maka dia akan bergeser ke Q7, yang mana Q7 ini adalah final state. Kemudian jika dentis ini DENTIS, maka dia akan berakhir di Q11. Selanjutnya ada tata bahasa atau grammar ini adalah himpunan variabel, yaitu non terminal, bisa non terminal, simbol terminal, ada simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Variabel non terminal itu adalah simbol yang masih bisa diturunkan, yaitu yang mana variabel-variabelnya itu atau simbol non terminalnya itu adalah huruf besar. Huruf besar contohnya adalah A, B, C. Huruf S juga sebagai simbol awal. A, B, C dan huruf S sebagai simbol awal. Huruf S sebagai simbol awal. String yang tercetak miring, misalnya PSTI. PSTI ini harusnya tercetak miring. Setelah itu simbol terminal. Simbol terminal ini tidak bisa diturunkan. Contohnya itu huruf kecil semua. Misalnya A, B, C, 0, 1, atau simbol operator. Misalnya tanda baca, misalnya X, misalnya koma, ini kurung, dan semikolon. Lainnya ada aturan produksi. Aturan produksi ini pusat tata bahasa yang memspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lain, dan melalui aturan produksi didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Grammar J didefinisikan sebagai empat tupel. Grammar ini didefinisikan ada empat tupelnya, yaitu VT, VS, dan P. Yang mana deskripsinya itu adalah VT ini adalah himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet. Kemudian V ini simbol-simbol non-terminal. SOV, simbol awal atau simbol start. P adalah himpunan produksi. Selanjutnya ada aturan produksi.
ini ada simbol A, ini menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri, dan ini menyatakan simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol terdiri dari simbol terminal dan non terminal, yang seperti tadi sudah saya singgung. Kemudian simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, saya bilang tadi. Kemudian selanjutnya ada tipe 0 adalah unrestricted, jadi tidak ada batasan pada aturan produksinya. Jadi ABC, kira-kira itu DE, seperti itu. Kemudian tipe 1, panjang string ruas kiri harus lebih kecil dari ruas kanan. Mana ruas kiri ini harus lebih kecil daripada ruas kanan. Yang mana di sini ada simbol terminal 1 nih, A, dan non terminal B. Kemudian di sini ada terminalnya ada dua, D dan F besar dan E kecil. Jadi ini lebih besar uh, daripada ruas yang kiri. Kemudian C, D, E, F seperti itu. Kemudian tipe 2 yaitu konteks free grammar. Ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Misalnya B, berarti ruas kirinya harus ada satu variabel saja, seperti itu. Kemudian tipe ketiga itu ada ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non terminal dan letakkan paling kanan sendiri. Seperti ini, H, ini kan paling kanan nih. Seperti itu. Kemudian ada selanjutnya yaitu FSA, yaitu Finite State Automata. Finite State Automata ini mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan memasukkan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Contohnya bisa dalam konteks yaitu misalnya vending machine misalnya. Yaitu model matematika atau graf yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi, tidak memiliki tempat penyimpanan memori, hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada ini contohnya ada elevator, ada text editor, ada check parity. Kemudian ada tuple-tuple dari FSA. Tuple FSA ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada Q. Q ini didefinisikan sebagai himpunan state. Kemudian ada sigma. Sigma ini himpunan simbol input atau alfabet atau nomor juga bisa. Kemudian ada fungsi transisi. Fungsi transisi menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan simbol input. Kemudian ada S. S ini ibaratnya start, yaitu state pertama di mana FSA ini dimulai. Kemudian ada F, yaitu final state. Yang mana jika mencapai final state ini maka suatu string itu dapat diterima. Nah, kemudian di sini ada contoh FSA. Kemudian di sini ada input. Inputnya yaitu bentuknya adalah sigma, berarti kan A dan B. Inputnya adalah A dan B. Kemudian ada Q. Q ini himpunan state-nya, berarti ada key 0, key 1, dan key 2. Start-nya yaitu key 0, final state-nya adalah key 2. Itu fungsi transisinya dapat dilihat di sini, yaitu misalnya key 0 dapat input A, dia balik lagi ke key 0, key 0 dapat input B, dia ke key 1, dari key 1 dia jika mendapatkan input A dia balik lagi ke key 1, key 1 jika mendapatkan input B dia dia akan kembali maksudnya akan lanjut ke key 2 yaitu final state. Jika di final state ini dia mendapatkan input B, maka dia akan kembali ke key 2. Kemudian jika dia mendapatkan input A, dia akan kembali ke key 1. Mana jika suatu string, kumpulan string, dia berhenti di key 2, maka dia akan diterima. Jika tidak di key 2 atau di key 1 dia berhentinya, maka dia tidak diterima. Kemudian ada bagian dari FSA, yaitu yang pertama ada deterministic finite state automata, yaitu disingkat DFA. Automata berhingga yang pasti atau tetap tertentu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk step simbol masukan diterima. Jadi DFA ini hanya bisa menerima inputan satu saja, bisa menerima inputan satu. Seperti di sini, maksudnya inputan satu saja, dia akan bergerak dengan suatu inputan state saja, satu simbol input saja. Seperti di sini ada inputnya yaitu AB, key-nya yaitu himpunan state-nya ada key 0, key 1, dan key 2. Kemudian ada S-nya, start-nya key 0, final state-nya ada di kedua. Seperti ini, misalnya ini adalah fungsi transisinya. Selanjutnya yaitu NFA.
NFA ini adalah kebalikan dari DFA. Jadi perbedaannya yaitu fungsi transisi dapat memiliki nol atau lebih fungsi transisi untuk setiap simbol inputan. Berbeda dengan DFA tadi yang hanya bisa menerima satu inputan saja di sini. Di sini A saja, di sini B saja. Sedangkan jika di NFA ini bisa menerima dua inputan. Dari nol ini bisa menerima inputan uh, A, B. A misalnya A-nya ada dua nih kan. Jika Q0 mendapatkan input A, dia bisa ke Q2 maupun ke Q0 lagi kembali seperti itu. Selanjutnya ada ekuivalensi NFA dan DFA. Jadi algoritmanya yaitu yang pertama adalah baik lanjut. Yang pertama adalah buat semua state merupakan subset yang merupakan subset dari state semula. Kemudian telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Kemudian setelah itu tentukan state awal, tentukan state akhir, dan reduksi state yang tercapai oleh state awal, rename atau ubah nama state yang tersisa. Contohnya di sini DFA dia kan menerima inputan 0 saja seperti ini. Ini inputan A, dia akan balik lagi ke 0. Sama seperti uh, mesin yang bawah ini, DFA di bawah ini. Ini NFA, ini DFA. Q0 A, dia mendapatkan input A ke Q1 sama saja. Kemudian ini adalah ekuivalensi, ini adalah contohnya merubah dari uh, NFA ke DFA seperti itu. Nah, yang pertama itu kita ketahui dulu apa saja inputannya, apa saja simbol inputnya, apa saja himpunan state-nya. Jadi di sini himpunan state-nya ada Q0, Q1. Yang mana Q1 ini sebagai panel state, uh, state awalnya atau startnya adalah Q0, simbol inputnya adalah 0, 0 dan 1, seperti itu. Kemudian ini kan NFA nih, non deterministik. Jadi dia jika mendapatkan input 0, maka dia bisa ke Q1 maupun ke Q0. Nah, ini adalah tabel transisinya. Yaitu misalnya dari startnya dari Q0 nih. Dari Q0 jika dia mendapatkan input 0, dia bisa Q0 ke Q1, bisa ke Q0 maupun ke Q1 atau ke Q1. Setelah itu jika Q0 ini mendapatkan input 1, dia akan ke Q1. Kemudian dari Q1, jika Q1 mendapatkan input 0, dia tidak ada. Kemudian jika 1, dia inputan kosong. Kosong, ya tetap di situ. Kemudian kosong maksudnya di sini uh, tidak bergerak kemana-mana. Selanjutnya rubah atau tambahkan. Tambahkan yaitu ini kan tadi kan Q0 Q1 nih. Ini ditambahkan ke fungsi transisi. Kemudian jika Q0 dan Q1 atau Q1 ini mendapatkan input 0, maka dia akan kembali ke Q0 atau Q1 lagi. Jika Q0 atau Q1 mendapatkan input 1, dia bakal ke Q1. Kemudian ini himpunan kosong. Himpunan kosong mendapatkan himpunan kosong akan himpunan kosong. State himpunan kosong mendapatkan inputan 1 akan melaju ke himpunan kosong. Ini ada finish yang baru. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah hasil dari perubahan dari NFA ke DFA. Nah, jadi Q0, Q0 mendapat inputan 1, dia akan ke Q1, Q0 akan mendapatkan inputan 0 ini, dia akan ke Q0, Q1, seperti di sini. Sini. Kemudian dari Q1, dia akan ke himpunan kosong. Di sini dibuat state baru. Sama jika menerima input 1 dia akan ke state kosong. Selanjutnya ada Q0 dan Q1. Jika di Q0 Q1 ini mendapatkan inputan 0, dia bisa bisa balik ke Q0, Q1 di sini ataupun dia bisa ke Q1 di sini. Dia bakal balik ke Q0 Q1. Selanjutnya dari Q0 Q1 jika mendapatkan inputan 1 dia akan ke Q1. Dari himpunan kosong dia mendapatkan input 0 dia akan ke himpunan kosong itu sendiri.
Jika himpunan kosong itu mendapat inputan satu, dia akan ke himpunan kosong itu sendiri. Selanjutnya ada ekspresi reguler. Operasi reguler yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa atau language. Nah, di sini ada simbol-simbol yang terdapat pada ekspresi reguler. Ini ada karakter asteris, bintang seperti ini. Uh, Artinya yaitu bisa tidak muncul, bisa juga muncul berkali-kali. Ini adalah rumus umumnya yaitu 0 sampai n, tergantung n-nya berapa. Nah, ini adalah contoh dari karakter asteris sendiri. Ini misalnya A asteris, berarti dia bisa muncul sekali, bisa muncul dua kali, bisa muncul tiga kali. A, seperti itu. Selanjutnya ada A, B, asteris C. Berarti B ini bisa tidak muncul, bisa muncul sekali, bisa muncul berkali-kali seperti itu. Misalnya di sini contohnya A, C, B-nya tidak muncul, itu tidak apa-apa karena dia B ini asteris gitu. Setelah itu ABC, ABBC seperti itu. Kemudian ada tambah atau apa sih posisi di atas yaitu superscript. Biasanya dia ditaruh di atas pangkat plus gitu. Artinya munculnya minimal satu kali, satu sampai tak berhingga. Berbeda dengan asteris itu dia boleh tidak muncul. Sedangkan superscript ini harus muncul sekali, minimal muncul sekali. Seperti ini B plus, jadi B harus muncul sekali, BB seperti itu. Selanjutnya AB plus, AB AB harus muncul sekali, setelah itu ABB seperti itu. Setelah itu ada tanda plus union. Artinya dapat dipilih salah satu. A uh, union B seperti itu. Setelah itu dapat menjadi A atau B, bisa dipilih salah satu. Ini adalah contoh lagi untuk perubahan dari ekspresi Lugelar ke FSA-nya. Di sini A inputannya A, B, dan C. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk finish otomatanya. Seperti yang tadi dapat misalnya A, B, C. Misalnya A, B, C. A, B, C. Misalnya AB saja, AC saja, dia bisa langsung ke final state seperti itu. A, B diabaikan, ke C langsung. Selanjutnya ada AB plus. Nah, yang mana plus tadi kan minimal muncul sekali, berarti harus digunakan sebagai wajib inputan untuk menuju ke ujung misalnya, atau menuju ke stage selanjutnya. Di sini A, B, nah dia bisa balik lagi ini. Ini looping, jadi dia bisa berkali-kali seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi dari uh, teori bahasa dan automata. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.